Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kali ini adalah pembelajaran kita yang kedua di kelas 12, yaitu kita masih membahas geometri dimensi 3. Yang kemarin kan kita bahas adalah jarak titik ke titik, tapi kali ini kita akan bahas jarak titik ke garis. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini di jarak titik ke garis dengan kompetensi dasarnya adalah menentukan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, kemudian titik ke bidang. Dengan indikator untuk pelajaran kita hari ini adalah menentukan jarak titik ke garis. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan dan menerapkan konsep jarak titik ke garis. Itu dia kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita. Baik, untuk kemudian kita akan bahas jarak titik ke garis dengan materi berikut ini. Baik, kita lanjutkan materi dimensi 3 kita dengan sub pokok bahasan yang kedua, yaitu jarak titik ke garis. Kalau yang pertama kemarin adalah jarak titik ke titik, ya. Jadi perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut, ya. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi yang pertama itu adalah jarak titik A ke garis CD. Ya, jarak titik A ke garis CD. Kita lihat di sini titik A berada di ini, titik A. Kemudian garis CD itu adalah CD. Jadi yang mana itu jarak titik A terhadap garis CD? Itu adalah garis atau ruas garis AD. Ya, perhatikan baik-baik. Jarak titik A ke garis CD itu adalah AD. Ya, bisa kita tuliskan di sini AD. Selanjutnya yang kedua, jarak titik C ke garis EF. Ya, jarak titik C ke garis EF. Kita lihat titik C ada di sini. Kemudian yang mana garis EF? EF. Ya, ini garis EF. Kemudian titik C berada di sini. Maka jarak titik C ke garis EF itu dia, kita tarik garis antara C ke F. Ya. Jadi jarak titik C ke garis EF itu adalah CF. Ya, itu dia tadi untuk jarak titik C ke garis EF. Baik, yang berikutnya jarak titik B ke garis AC. Ya, jarak titik B ke garis AC. Kita lihat di sini adalah titik B. Kemudian ada garis AC. Berarti itu adalah diagonal AC. Ya, ini ada garis AC. Yang ditanya adalah jarak titik B ke garis AC. Maka kita tariklah garis yang tegak lurus terhadap AC. Ya, ini dia. Kalau kita
Lanjutkan dia menjadi diagonal BD. Jadi di sini ada perpotongan. Kita misalkan ini adalah titik I. Titik I. Ya. Berarti jarak dari titik B ke garis AC itu adalah, atau jaraknya adalah BI. BI. Ya, jadi jaraknya BI. Maka di sini apa yang bisa kita simpulkan? Tadi bahwasanya yang pertama adalah garis A ke garis CD itu adalah AD. Jadi ya, A ke garis CD itu adalah AD. Ya, kemudian jarak titik C ke garis EF adalah CF. Kemudian jarak titik B ke AC itu adalah BI. Jadi kalau kalian perhatikan bahwasanya jarak titik terhadap garis itu akan selalu tegak lurus. Ya, jarak titik ke garis itu selalu tegak lurus. Coba kalian perhatikan lagi. AD itu akan tegak lurus CD. Itu yang pertama tadi ya. AD akan tegak lurus dengan CD. AD tegak lurus CD. Kemudian yang kedua adalah CF. CF itu akan tegak lurus dengan EF. Kemudian yang terakhir BI, ya, BI itu akan tegak lurus dengan AC. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya jarak titik ke garis itu akan selalu tegak lurus. Baik, contoh yang berikutnya, ya. Di sini diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk adalah 4 cm. Berapakah jarak titik A ke diagonal bidang EB? Ya. Di sini ada yang namanya kubus ABCD EFGH. Ya. Di situ rusuknya adalah 4 cm. Maka di sini 4. Di sini juga 4. Di sini juga 4. Jadi semua rusuknya adalah 4 cm. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa jarak titik A ke diagonal bidang EB. Kita ketahui bahwasanya di sini adalah titik A. Kemudian ada diagonal bidang EB. Maka kita buat dulu diagonal EB dari E ke B. Ya, dari E ke B. Maka di situ akan kita dapatkan sebuah segitiga ABE. Ya, ABE. Maka kalau kita gambarkan segitiganya, kira-kira dia seperti ini. Kira-kira seperti ini. Di sini adalah titik A. Kemudian di sini B, dan di sini adalah E. Dengan panjang AB adalah 4 cm. Panjang AE juga 4 cm. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah jarak titik A ke garis EB. Berarti kita tarik garis yang tegak lurus antara A dan EB. Kira-kira kita buat seperti ini. Ya, di sini dia akan tegak lurus. Oke, sampai di sini
kita akan mencari yang namanya panjang EB terlebih dahulu. Karena AB sudah diketahui, AE juga sudah diketahui. Kita akan mencari panjang EB. Karena segitiga ABE merupakan segitiga siku-siku, maka berlakulah teorema Pythagoras. Berarti BE itu adalah akar dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 16 tambah 16 atau 16 tambah 16 itu adalah 16 dikali 2 ya. 16 tambah 16 jumlahnya 32. Kemudian itu kita bentuknya berubah, kita ubah menjadi 16 dikali 2. 16 kali 2 juga 32. Berarti ini adalah akar 16 itu adalah 4 akar 2 cm ya. Berarti panjang BE itu adalah 4 akar 2 cm. Baik, di sini kan yang mau kita cari tadi adalah panjang dari titik A ke garis EB. Jadi ini tadi misalkan ada garis, kita misalkan di sini adalah titik I. Ya, titik I. Maka yang mau kita cari itu adalah panjang AI. Dari mana kita mencari panjang AI? Itu kita buat dari ini merupakan segitiga siku-siku juga karena dia tegak lurus. Maka karena panjang BE adalah 4 akar 2, maka panjang BI ya, panjang BI itu sama dengan setengah dari panjang BE ya. Ini dia setengah dari panjang BE. BI itu adalah setengah dari BE, maka BI itu adalah setengah dikali panjang BE tadi ini 4 akar 2 sama dengan setengah dikali 4, 1 dikali 4, 4 dibagi 2, 2. Maka panjang BI adalah 2 akar 2 cm. Baik, berikutnya kalaulah kita pisahkan segitiga ABI dari segitiga ABE, itu kan kita buat segitiga yang baru seperti ini ya. Di sini siku-sikunya, berarti siku-sikunya itu adalah I ya, kita putar. Kemudian di sini ada B dan di sini ada A, maka dia akan segitiga siku-siku juga ini. Tadi di sini diketahui bahwasanya panjang BI itu adalah 2 akar 2. Sedangkan panjang AB itu adalah 4. Maka panjang AI itu adalah akar dari, karena di sini sudah diketahui sisi miringnya, maka AB kuadrat dikurang BI kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat dikurang 2 akar
2 kuadrat, ya, sama dengan akar dari 4 kuadrat itu adalah 16 dikurang, nah ini perlu kita cari dulu. 2 akar 2 kuadrat, 2 akar 2 kuadrat itu sama dengan 2 akar 2 dikali 2 akar 2, 2 dikali 2 4, akar 2 kali akar 2 akar 4, 4 akar 4 adalah 2, maka 4 kali 2 adalah 8. Maka di sini adalah 16 dikurang 8. Ya, kita pindahkan di sini. Maka AI itu adalah akar dari 16 dikurang 8. 8. Ya. AI itu adalah akar 8 sama dengan, kalau mau kita sederhanakan, 8 itu adalah bentuknya kita rubah menjadi 4 kali 2. Kenapa 4 kali 2? Karena 4 merupakan bilangan kuadrat. Maka ini sama dengan akar 4 adalah 2, akar 2 cm. Berarti ini dia hasil akhirnya. Berarti jarak antara titik A ke I itu adalah 2 akar 2 cm. Mungkin ini saja contoh untuk pertemuan hari ini. Berikutnya kalian akan mengerjakan soal-soal yang ada berikut ini. Oke, itu tadi penjelasan dari materi kita jarak titik ke garis, ya. Yang Bapak harapkan kalian dapat mengerti dan memahami dari apa yang telah Bapak jelaskan tadi, ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini.